warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya yang berjudul Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan identitas suku, ras, dan nasionalisme. Mengapa demikian hadirin? Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan sikap individu terkait identitas diri, harga diri, aktualisasi diri. Di sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama. Namun di sisi lain hadirin, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi umat beragama, bahkan sampai perangkat tempat beribadah umat beragama. Masih ingatkah peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, pembacokan imam-imam masjid yang terjadi di musola, bahkan konflik antara agama yang membuat negeri ini terpecah belah? Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? Lalu bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka dari itu, pada momentum kali ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir jilid kelima halaman 338 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk membinasakan orang yang tidak beriman, tetapi untuk menjalin hubungan rahmat bagi seluruh umat. Sebagaimana kubahan langit berikut ini. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujian hati sebagai obat diri. Hadirin yang berbahagia, namun sayang ibu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada aksi saling korup, saling tolak, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksisnya hadirin marak terjadi pertikaian antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, Suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya, karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan atau dalam istilah disebut ghurur, yakni mereka yang berlebih-lebihan dalam beragama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din. Jauhkanlah diri kalian dari sikap hulu atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Husain. oleh karena itu, upaya yang harus kita lakukan dalam mengubah wajah Islam yang sebelumnya dikenal dengan Islam yang fanatis,
Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai dan tenang, sehingga terwujudlah Islam rahmatan lil alamin, sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan kisah Rasulullah, di mana saat itu ada seorang kafir Mekah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berhentilah memaki dan menghujat Tuhan kami. Jika tidak, pasti kami akan mencela Tuhan kalian." Karena itulah Allah melarang kaum muslimin untuk memaki berhala yang disembah kaum kafir. Sejarah membuktikan, hadirin, Islam bukanlah agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan agama yang harmonis. Dengan demikian, jika saat ini masih ditemukan aksi-aksi terorisme seperti penyerangan tempat ibadah atau semacamnya,
sekali lagi kami katakan, itu bukanlah ajaran agama Islam, melainkan itu adalah perusak keindahan Islam. Hadirin, Islam menganjurkan seluruh umat beragama untuk beribadah sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Namun, kita sebagai umat Muslim perlu mengingat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, sepanjang uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya keberagaman adalah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, sehingga terwujudlah Islam rahmatan lil alamin. Demikianlah syarahan Al-Quran yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirnya, Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah dengan ikan gabus. cukup sekian syarahan kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan peserta IC 016